Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup. Tumbuhan merupakan penghasil bahan makanan yang berguna bagi makhluk hidup lainnya. Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang penting. Umumnya, tumbuhan terdiri atas bagian-bagian tertentu seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian ini memiliki kegunaan tertentu. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada akar. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Bagian akar ini terdiri atas rambut akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Ciri-ciri akar antara lain, akar biasanya tumbuh menuju ke arah sumber air, menjauhi sumber cahaya dan udara. Akar juga tidak memiliki ruas, sisik, daun, dan tidak berbuku-buku. Ada dua sistem perakaran tumbuhan, yaitu sistem akar serabut dan sistem akar tunggang. Yang kedua ada batang. Batang pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya bagian-bagian lain dari tumbuhan, antara lain daun, bunga, dan buah. Batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya matahari agar memperoleh cahaya matahari yang cukup. Batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Selain itu, batang juga berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan. Jenis-jenis batang yaitu batang basah dengan ciri-cirinya batang lunak dan berair, dan terdapat pada tumbuhan bayam atau sawi. Batang rumput yang mempunyai ciri-ciri batang tidak keras dan tampak berruas-ruas yang terdapat pada tumbuhan padi, serta batang berkayu yang kuat dan keras terdapat pada tumbuhan jati. Yang ketiga ada daun. Daun yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernafasan. Terdapat macam-macam bentuk daun, yaitu daun menjari yang berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Kemudian ada daun menyirip yang berbentuk seperti sirip ikan. Kemudian daun sejajar yang berbentuk seperti garis-garis sejajar, dan daun melengkung yang memiliki tulang daun melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu.
Yang keempat ada bunga. Bunga tersusun oleh tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam bunga disebut bunga sempurna. Sedangkan bunga disebut bunga tidak sempurna jika hanya memiliki salah satu alat penyerbukan, benang sari saja atau putik saja. Yang kelima ada buah. Pembentukan buah diawali dengan penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan proses pembuahan. Pada proses pembuahan, bakal buah tumbuh menjadi buah. Buah terdiri dari bagian kulit, daging, tangkai buah, dan biji. Fungsi buah adalah sebagai makanan cadangan bagi tumbuhan dan sebagai pelindung biji. Yang keenam ada biji. Biji berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibagi menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Biji pada tumbuhan digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit biji, keping biji, dan lembaga. Tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda mati ataupun makhluk yang terpengaruh oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan hidup sebaik mungkin dan tak lupa untuk memelihara kelestariannya dengan mempergunakan secukupnya sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini ada yang tahu apa saja contoh pelestarian lingkungan hidup? Jadi, contoh pelestarian lingkungan hidup adalah membuang sampah pada tempat sampah, melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih, kemudian melakukan reboisasi, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, dan sebagainya. Sumber daya tumbuhan merupakan hal terpenting bagi manusia karena memberikan banyak manfaat. Oleh karena itu, manusia mengusahakannya melalui kegiatan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Kita wajib untuk melestarikan lingkungan demi kebaikan bersama. Nah, saya kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.